Jadi kalau sampai hari ini Pak, tanggal 8 Januari, itu sudah ada 10 gugatan atau permohonan perkara yang masuk ke MK untuk uji material. Bagaimana Pak Menteri menanggapi? Mau 10, mau 20, tapi kan intinya tidak lebih dari sekian isu kan. Itu kan malah bagus. Bahwa saya selalu bilang, di antara sekian banyak isu pasal yang ada dalam KUHP, itu hanya setidak-tidaknya yang selama ini menjadi perbincangan publik itu tidak lebih dari 7 persoalan, ya. Mulai dari penghinaan atau penistaan kepada kepala negara maupun lembaga negara yang lain, kemudian juga delik-delik yang terkait dengan kesusilaan, kemudian delik-delik yang terkait dengan demonstrasi yang ribut dan orang salah pahami, dan juga delik-delik agama. Dan termasuk diantaranya adalah pemberlakuan dan pengakuan hukum adat untuk pelaksanaan restoratif justice di dalam KUHP nasional kita. Jadi kalau kita melihat dan berkaca terhadap dan kita memahami secara utuh semua konteks yang ada di dalam KUHP, termasuk KUHAP yang berkaitan dengan pemberlakuan atau anggapan bahwa polisi dianggap sebagai sebuah lembaga yang superbody, dari mana? Padahal di dalam KUHAP semakin kalau kita baca secara detil dan jernih, justru adalah itu bagian dari upaya kita untuk mereformasi hukum acara kita sekarang agar lebih humanis, lebih mengedepankan aspek hukumnya dibandingkan dengan aspek yang selama ini justru terjadi di tengah masyarakat kita. Intimidasi, kekerasan pada saat pemeriksaan, itu berusaha diminimalisir sedemikian rupa. Karena itu pengawasan yudisialnya juga sangat ketat di dalam KUHAP kita yang baru. Jadi saya tidak mengerti kalau kemudian ada yang berpandangan bahwa ini adalah upaya untuk mengekang suara-suara ataupun yang minor-minor terkait dengan penegakan hukum kita. Bahwa ada yang kurang dan kita beda perspektif, ya biasa, itu negara ini 280 juta orang yang akan kita urus, bukan 1-2 orang. Walaupun saya tidak menafikan ya bahwa suara yang ada sekarang itu mungkin bisa diklaim sebagai mewakili suara masyarakat.